Itu sosok pribadi yang sangat bersahaja, baik hati, murah senyum, dan kepada sesama teman itu saling berbaginya sangat kuat, Pak. Pribadi sendiri sangat-sangat kehilangan sosok beliau. Saya dengan Pak Demi itu, saya masih terkenang dengan beliau. Dia orangnya ramah. Demi itu orang yang supel, ramah. Ingat pada siapapun, gitu. Dia orang super ramah, orangnya cepat, ya bergaulnya itu cepat gitu dan kenal dengan seseorang dengan yang lain lah, termasuk dengan abah sendiri. Begitu saya ketemu, ngobrolnya udah kayak ketemu 3 tahun, 4 tahun gitu dengan beliau. Padahal baru kenal itu dengan beliau, tapi dia emang salah satu sahabat kita. Terus terang aja saya merasa terharu, merasa kehilangan dengan sosok beliau. Mudah-mudahan beliau di alam sana ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Yang berkesan itu pada saat di pasar seni ya, dia bikinin satu foto itu ada tulisannya, saya sama istri ada tulisannya itu lagu kus-kus gitu, saya masih nyimpan tuh, di upload. Wah, sebegitu perhatiannya gitu, maksudnya wah, orangnya berarti kenal baik, kenal dekat dengan secara batin, bisa nyatu. Orangnya baik banget, bisa baur sama kita, sama komunitas. Dia orangnya enak loh buat diajak ngobrol. Sekali ketemu salaman langsung, wah apa kabar gitu ya, akrab gitu. Walaupun cuma 3 atau 4 kali saya pernah ketemu beliau almarhum. Orangnya sangat-sangat ramah. Terus beliau juga pernah juga main ke rumah saya yang di Kediri. Demi pada waktu itu kalau nggak salah tugas di Surabaya. Terus disempatkan mampir ke rumah saya di Kediri. Sosok Pak Demi itu yang jelas menggambarkan orangnya ramah, supel, terus suka bergaul, gampang adaptasi dengan penggemar baru, dan jelas suaranya luar biasa. Pengalaman yang paling saya ingat, beliau pada waktu itu minta diiringi nyanyi Keroncong Kau Tinggal Pergi. Karakternya pas dengan suaranya Pak Demi. Jadi benar-benar sampai sekarang masih ke memori sih. Yang friendly, supel, low profile, dan luar biasa lah pokoknya. Sangat berkesan waktu beliau menghadiri acara pernikahan saya di Tegal. Beliau datang sendiri, dan itu momen yang luar biasa lah pokoknya. Demi itu sohib yang sangat luar biasa. Selamat jalan kawan. Saya melihat dia orang yang sangat ramah. Jadi enak diajak bicara, walaupun hanya sebentar ya kenal, tapi mereka termasuk orang yang supel. Enak untuk diajak bicara. Terakhir saya ketemu almarhum itu waktu di Megaria Cikini. Waktu itu beliau sangat antusias sekali nyanyikan lagu kus-kus Kujumu. Pada saat itu almarhum sempat agak kecapean gitu, tapi akhirnya bisa siuman kembali. Ya sejak saat itu sampai almarhum meninggal saya belum ketemu, dan sekarang terakhir ketemu dengan almarhum sudah meninggal. Ya harapan saya selaku pribadi mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap keluarga Pak Demi. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dan melanjutkan cita-cita almarhum anak-anaknya. Semoga sukses setelah bapaknya tiada, anaknya bisa sukses selalu. Orangnya ramah kok dia tuh. Cepat bergaul, berkenal sama orang itu cepat, dia ramah sekali kok dia. Enggak sombong, orang itu senyum, orangnya ramah, langsung akrab gitu. Baru pertama kenal juga cepat akrab, ngobrol-ngobrol, pernah ngobrol, enak dia ngobrol.
Oh, seumuran sama saya 55 ke atas lah, 50 ke atas saya, 55 ke atas saya, sama lah 55. Pernah kontak di BBM dulu, cuman lupa bicaranya apa, ngobrol-ngobrol apa sama dia, ngobrol-ngobrol masalah tentang inilah KUS Plus gitu. Kalau setiap ada acara KUS-KUSan, ya sering datang, kayak saya bilang. Kalau Pak Demi gimana? Ya sama, saya juga saya senang sekali katanya dibilang kalau ada acara-acara begini. Beliau itu penggemar berat KUS Plus dan juga kenal beliau pertama kali itu di Pasar Seni Ancol. Serpong ke Ancol itu cukup jauh. Pak Demi sosoknya riang, kalau ngobrol gitu lepas, ketawa lepas gitu kan. Yang saya nggak bisa hilang itu waktu beliau nyanyi itu udah kesini-sini ya, itu beliau nyanyi lagu Keroncongnya Tony, itu keroncongnya Kau Tinggal Pergi. Dia memang orang yang baik sekali ya. Aku kenal dia tuh. Dia kalau aku nyanyi suka buji-buji banget sekali. Dia orang baik sekali. Dekat dengan teman-teman semua. Saya juga berduka cita karena kemarin nggak sempat hadir ke sana ya. Mudah-mudahan mereka Pak Demi diterima di sisinya. Pak Demi, terakhir saya ketemu di Blok M. Dari Cilenyi kita ke Blok M acara tikus. Serasa di sana Pak Keke juga ada kan. Dia sahabat yang hebat. Orangnya kalem, low profile dan sangat bersahabat. Itu doang. Saya kehilangan sekali. Saya sangat kehilangan sekali. Yang jelas dia nggak sombong. Itu doang. Dia bersahabat sama semua orang. Itu aja. Dia bersahabat dengan semua orang. Itu aja kesan pertama. Dia orang seberang tapi hatinya Nusantara, makanya jiwa Nusantara. Pribadi saya ngucapin turut berbela-sungkawa sebagai pengurus CN Bekasi. Kita teman-teman kehilangan sekali. Saya ikut sedih. Itu orang hebat. Pak Demi itu benar-benar penggemar sejati KUS Plus. Jauh-jauh dari BSD dia datang ke Tegal. Salah satunya adalah rentetan dari berbau-bau KUS Plus. Kenapa dia menghadiri perkawinan Anto? Anto adalah salah satu pelestari KUS Plus. Intinya bahwa Pak Demi adalah benar-benar penggemar sejati. Dan kita menghadiri ke rumah duka dengan teman-teman kita, Pak Cecep, Pak Keke, Pak Abadino, dan saya sendiri, dan Pak Robert, dan tidak kalah lihat Pak Hoge. Artinya bahwa seseorang menggemari sesuatu idola dan dia benar-benar apa arti seorang penggemar. Mudah-mudahan keluarganya diberi ketabahan. Maaf, saya ada conference berikutnya. Terima Pak kasih. Demi saya kenal itu dari 2005 ya. Semenjak dia rajin ke Ancol, dia orangnya yang luar biasa. Gak pernah absen di Ancol, tiap Jumat ya selalu hadir nemenin kita. Ya terakhir saya punya kenangan dengan dia waktu manggung di Metropol. Dia minta lagu Jemu, kenangan terakhir saya dengan dia, dan setelah itu saya nggak ketemu lagi karena dia sering tugas di luar. Orang yang low profile, yang selalu rendah diri, istilahnya tidak sombong lah kasarnya kan, selalu mengemong terhadap semua penggemar. Ya itu saya tidak berlebihan, memang apa adanya seperti itu. Itu yang pertama mungkin di tempatnya Pak Yon, keduanya ya kita ketemu di Ancol. Luar biasa, alhamdulillah. Walaupun kita ini ya kami khususnya berbeda keyakinan, di mana Pak Demi itu beragama Protestan atau Katolik lah, yang penting Nasrani. Tapi untuk urusan keduniaan beliau sangat baik sekali. Itu orangnya tidak pernah menyakiti orang lain, kemudian selalu hangat dalam berbicara, berbagi. Ada kesudahan dari komunitas, beliau selalu bantu. Karena kami suka mengadakan acara, beliau ya untuk sekedar air minum selalu membantu. Tidak pernah baik di dunia maya atau dunia nyata, apalagi
beliau selalu ramah pada setiap orang, sehingga kesannya bagi saya pribadi sosok yang ideal daripada saya tukang ngambek. Di Ancol pertama kali 2009-2010 lah, profil lah gitu, terus nggak pernah mengeluh, baik hati. Siapa lagi ya, pokoknya baik-baik deh. Nah, pernah ke Tegal terakhir, itu yang pertama dan terakhir. Si pernikahan rekan kita itu ya, band Pelestari lah, atau Pace. Beliau berangkat duluan, pulang tuh bareng. Tapi ternyata tiket kami tuh tertukar tanggalnya, salah tanggal gitu. Terus kan angus. Kan waktu itu kami bingung juga nginep di mana. Akhirnya dengan kebaikan hati Pak Demi memberikan kamar hotelnya kepada kami. Itu sangat berkesan. Oh iya betul, kayak Nusantara ya. Pertemuan terakhir tanggal 27 Oktober jam 00.30 kami kaget sekali waktu baca di postingan ada berita duka bahwa beliau meninggal. Semoga tabah dan sabar saja. Ini memang sobat kita yang luar biasa, punya rasa kepedulian terhadap Gus Musik Fan Club. Nah, kita hari ini kita bergabung ya. Kami merasa sangat kehilangan figur seorang Demi Huta-Mesem. Dia orang yang baik dari dengan lagu-lagu apapun dia tahu. Selain blues seperti Tony Fernandez, Lutfi Fallen, ya Tom Jonas, dia juga segala hal soal lagu-lagu cukup tahu lah ya. Apalagi era-era tahun 70-an seperti blues, Mersis, dia memang cukup patut ya. Orang Demi Huta-Mesem adalah orang yang sangat peduli terhadap legenda-legenda yang ada di Indonesia. Dan dia juga tidak memikirkan satu materi, sampai-sampai dia pergi ke daerah Jogja, Surabaya, Tegal, kemudian Solo, dan Gresik pun juga dia hubungi, bahkan ke Madiun. Saya pernah melihat memang kepeduliannya sangat tinggi sekali waktu itu pas bertugas di Surabaya. Kemudian ada salah seorang teman yang bernikah di Madiun gitu, dia datang ketemu dengan saya. Baiknya artinya apapun yang dia keluhkan itu tidak sampai keluar di orang-orang lain tahu. Kita pernah melihat apa yang dia lakukan pada saat di Tegal. Padahal pada di Tegal dia cuma satu malam untuk menginap di situ. Kemudian dia sampai berusaha memberikan temannya ya, ayo kawan kita nginap di sini di salah satu hotel gitu kan. Padahal dia cuma beberapa jam untuk tidur di situ. Dia nginap di suatu hotel untuk demi teman-temannya yang tidak kebagian tempat. Ada jaket merah sama apa namanya Haji Fernando. Haji Fernando sekarang sudah diubah, bukan Eva tapi benar-benar low profile lah. Kalau tidak menunjukkan bahwa dia tuh arogansinya ada. Dia selalu memberikan apa namanya istilah wejangan-wejangan gitu. Jadi usaha tanpa ikhtiar tidak akan mungkin. Itu salah satu yang saya dengar pada saat pertemuan di Ancol. Usaha tanpa ikhtiar tidak mungkin. Nah inilah ikhtiar-ikhtiar kita. Contohnya B+ selama 8 tahun pernah di Ancol lah. Nah seperti itu. Nah itulah merupakan suatu ikhtiar. Pertemuan-pertemuan seperti di Ancol, di Gor, kemudian dimanapun saja berada, itu merupakan salah satu contoh perjuangan seorang Demi Huta-Mesem untuk mempersatukan, untuk supaya teman-teman kita itu bisa bersatu lah. Hari ini saya mendapat cerita yang sangat saya kira sangat mengharukan ya. Ini atas wafatnya Pak Demi yang dia penggemar Gus berat dan di mana ada pergelaran Gus dia selalu ada di situ, maupun keluar kota maupun dalam kota. Dan waktu meninggalnya itu menurut cerita ini, yang cerita baru datang ini, waktu meninggalnya itu dinyanyikan sebuah lagu yang sangat
sangat dalam artinya. Yang syair-syairnya itu ya, benar-benar mengharukan. Selamat tinggal kekasihku yang tersayang, sampai nanti kita kan berjumpa lagi. Berat niat ini harus ku ucapkan, di hatimu ku kan tetap tinggal selalu. Terakhirnya itu dahsyat. Padahal sudah wafat gitu ya, tapi di hati yang wafat tadi selalu dikenang, kita ini selalu dikenang. Menurut lagu itu, kita juga mengenang, tapi dia juga selalu mengenang. Itu peristiwa yang sangat langka ya. Seorang yang wafat minta dinyanyikan lagu Kus-Kus, itu dahsyat sekali, langka. Dan dinyanyikan dengan sepenuh hati oleh teman-temannya. Saya juga mengucapkan ikut berduka cita sedalam-dalamnya, walaupun saya belum kenal ya sama Pak Demi. Saya mengucapkan semoga Pak Demi mendapat tempat di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Diampuni segala dosanya, kalau ada dosa diterima amalan ibadahnya. Dan nah ini mudah-mudahan juga di sana mendengarkan lagu Kus-Plus yang dia sukai. Terima kasih. Berartinya ini harus ku ucapkan, di hatimu bukan tetap tinggal selalu. Selamat tinggal kekasihku yang tersayang, sampai nanti kita kan berjumpa lagi. Berakhirnya ini harus ku ucapkan, di hatimu bukan tetap tinggal selalu. Lagi. Di hatimu bukan tetap tinggal selalu. Yang tersayang, sampai nanti